Oke guys, balik lagi di MGV 89 channel. Kali ini saya akan mengganti oli CVT dari Nissan Grand Livina S Gear saya tahun 2014. Di sini saya menggunakan yang CVT Fleet NS3 ya guys, bawaan dari dealernya. Oli memang dari Demitsu, tapi dari buku manualnya oli yang diminta adalah oli dari CVT Fleet NS3. Oke, bisa kita lihat dari manual boxnya. Di situ CVT Fluid tertulis bahwa diganti setiap 100.000 km ya guys. Oke, di sini bisa kita lihat untuk dipsticknya, tempat masukin olinya. Kemudian ini adalah bak penampung dari oli transmisinya. Dan tinggal kita buka saja nanti guys untuk bautnya. Oke, sebelumnya mobil kita panaskan dulu untuk mencapai temperatur suhu kerjanya ya guys. Kemudian biarkan dia stabil idle kurang lebih selama 5 menit, dan nanti juga dibantu dengan perpindahan transmisi, tuas transmisi tiap shifter untuk membantu temperatur dari transmisi juga ikut bekerja. Jadi tiap detik dari P ke R ke N ke D itu jedanya tiap 3 detik ya guys. Begitu juga dengan sebaliknya. Yang jelas jangan mesin dalam keadaan dingin ya guys. Kita pastikan bahwa suhu sudah mencapai suhu kerja dari mesinnya. Begitu juga dengan transmisinya. Oke, kemudian mobil didongkrak untuk membantu kita masuk ke kolong ya guys. Didongkrakkan saja, kemudian langsung kita buka baut drainnya menggunakan kunci 19 dibantu dengan kunci shock. Dislide ke arah kiri. Dan tinggal kita buka bautnya. Di sana bisa kita lihat olinya keluar. Memang tidak deras ya guys, tapi membantu untuk mengurangi bak penampung yang akan kita nanti buka seluruhnya. Oke, di dalam baut 19 yang kita buka, sebenarnya di dalam ada menggunakan kunci L5 guys, tapi tidak efektif juga. Oke, untuk membuka dipstick tinggal ditekan, kemudian tinggal kita colok bagian atasnya karena di sana ada semacam lock. Oke, kalau tidak ada lagi oli yang keluar dari dalam baknya, tinggal kita buka baut 10 yang menempel di sekitar bak penampung dari oli transmisinya. Itu video kita percepat aja ya guys. Caranya cukup gampang, tidak ada kunci yang spesial. Tinggal kita select semua dan tinggal kita buka. Hati-hati pada saat membuka bautnya guys, dan pastikan wadah yang di bawah tersedia juga. Oke, setelah kita buka, di sini bisa kita lihat bak penampungnya cukup hitam dengan jalan kilometer mobil yang sudah 100.000, tapi tidak begitu parah untuk olinya. Tapi kita pastikan juga mengikuti aturan dari manual booknya untuk kita ganti supaya mesin atau kinerja dari transmisi tetap maksimal. Oke, bisa dilihat aja guys ya untuk bak penampungnya. Di situ tempat magnet, tempat berkumpulnya serbuk-serbuk besi yang berada di sekitar bak penampungnya. Oke, ini juga kita cuci nanti guys supaya bersih, dan dipastikan juga untuk seal yang menempel tidak robek ya guys, karena packing seal tetap akan kita gunakan. Oke, tinggal dibersihkan saja menggunakan bensin ataupun solar ataupun cleaner yang lainnya. Intinya bersih ya guys, bersih dari serbuan sisa-sisa kotoran yang menempel.
Selagi kita membersihkan bak penampungnya, jadi tempat penampungan oli yang sudah kita letak di bawah tempat pembuangan oli tadi dibiarkan saja guys, biar oli yang berada di dalam transmisi betul-betul keluar selagi kita membersihkan bak penampungnya. Untuk oli yang kita kuras sekitar 4 liter tuh guys, bukan dikuras atau diganti ya guys. Kalau dikuras beda lagi caranya. Oke, setelah itu tinggal kita bersihkan dan dikeringkan bak penampungnya. Bisa dilihat tidak ada lagi yang menempel, dan tadi juga dibantu dengan menggunakan carbon cleaner guys, terserah mau cleaner apapun. Oke, setelah dipastikan bersih, tinggal kita pasangi kembali, dan tidak lupa juga permukaan tempat dudukan dari bak penampung kita pastikan bersih, tidak ada sisa-sisa lem gasket atau packing yang menempel di area tempat bak penampung dari transmisinya. Oke, kemudian tinggal kita pasang kembali guys, diikuti saja alurnya, dipastikan juga tidak terbalik, dan dipasangkan kembali semua baut yang menempel di bak penampungnya. Dipastikan juga untuk baut jangan sampai tidak terpasang semua ya guys. Dan setelah baut terpasang, hanya tinggal kita kencangkan. Oke, setelah itu tidak lupa juga baut pembuangan dari olinya kita pasangi kembali juga ya guys, baut 19 nya, dan tidak lupa juga dibersihkan untuk bautnya dan dikencangkan. Sebelumnya kita bersihkan dulu bak dari penampung supaya bersih, dan untuk memastikan tidak ada lagi kebocoran yang menempel di atau yang keluar di bak penampungnya. Kemudian dikunci menggunakan kunci sok ukuran 19. Dipastikan kuat tapi jangan sampai over torsi supaya tidak selek ataupun dol ya guys. Dirasa-rasakan aja. Oke, setelah dirasa kuat, kita kencangkan lagi semua baut 10 yang menempel di bak penampungan olinya ya guys, dengan cara menyilang-nyilang supaya menghindari kebocoran yang ada di bak penampung oli transmisinya. Dirasa-rasakan saja, jangan sampai ada yang longgar guys. Oke, kemudian setelah semua baut sudah terpasang, di area dipsticknya kita tambahkan untuk seperti corong untuk membantu memasukkan olinya nanti ya guys, dan ditambah selang ukuran setengah inci nih kalau nggak salah, untuk membantu mengalirkan oli
dari transmisi CVT-nya. Tidak ada lagi lubang yang lain ya guys untuk memasukkannya, memang disitulah tempatnya kalau kita mengganti secara manual. Kalau menggunakan alat yang lain seperti flashing itu langsung dari cooler transmisinya. Oke, tinggal dimasukkan saja guys seluruh oli ya guys. Total ada 4 liter yang kita masukkan dari CVT fluidnya. Kalau ada yang mau ditanyakan guys, nanti silahkan saja di kolom komentar. Kalau misalnya ada yang masih ragu, bisa kita lihat warna fluidnya warna biru ya guys, sedangkan yang keluar tadi udah kuning. Padahal dari awal beli belum pernah ganti, baru kali ini saya mengganti karena kilometer transmisi atau kilometer perjalanan mobil sudah 100.000. Oke, kemudian untuk dipsticknya, untuk yang CVT ya cukup aneh ya guys, kecil, jadi kita tidak bisa melihat berapa ketinggiannya. Jadi berapa oli yang keluar ya segitu oli yang kita masukkan, ya kan guys. Oke, sudah selesai untuk prosesnya dan tinggal kita tutup untuk dipsticknya dan dipastikan kuat ya guys, dan pastikan ya juga ngelock. Oke, mungkin itu ya untuk pengganti dari oli CVT nya untuk Nissan Grand Livina yang L11 2014, beda yang dengan Matic Livina yang lama ya guys. Oke, kemudian setelah kerjaan kita selesai, kita rilis kembali untuk dongkraknya guys. Kemudian tidak lupa juga mobil kita hidupkan kembali untuk memastikan tidak ada terjadinya kendala ataupun dari tiap perpindahan transmisi giginya guys ya. Ya kita ikuti dengan jarak kita memanaskan tadi, kita pindahkan kuas transmisi tiap shiftnya per 3 detik. Begitu juga dengan sebaliknya, dan dirasakan apakah adanya suatu kejanggalan. Dan nanti tinggal kita test drive untuk merasakan dari oli transmisinya. Oke, mungkin itu aja guys untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, sedikit menghemat budget ya guys. Nantikan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya guys.